Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Del Pedro sehingga nasibnya seperti sekarang? Kan ada pertanyaan begini ke staf keuangannya Lokataru, Mbak, Pedro pernah ngomong nggak bahwa ini duit saya ya, kamu simpan aja dulu di situ, gitu. Tapi jangan bilang-bilang ke yang lain kalau ini duit saya. Mencari tahu apakah aliran dana itu melalui Lokataru secara lembaga atau ini individunya si Pedro. Apakah ada pihak lain yang mendanai kerusuhan ini dan menggunakan Del Pedro. Anda bongkar aja soal rekeningnya Lokataru atau catatan keuangannya Lokataru. Peristiwanya di dalam Del Pedro dan 3 tersangka lainnya, mereka nggak pernah diperiksa sebagai saksi. Del Pedro di tanggal 1 September saat penangkapan di kantor Lokataru itu sudah berstatus sebagai tersangka. Ini ada apa? Apakah ada intervensi dari pihak lain? Apakah hakimnya takut? Atau seperti apa? Kalian ini kambing hitam lah dalam penanganan kerusuhan yang terjadi di 25 Agustus. Jadi sebenarnya Del Pedro ini disangka melakukan penghasutan atau Del Pedro dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation yang diduga menjadi salah satu penyalur uang yang masuk dari pihak yang disebut ingin terjadi kerusuhan atau kericuhan dalam demonstrasi di akhir Agustus sampai awal September lalu. 1. Menolak permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Membuatkan pendaftaran pada pemohon sejumlah nihil. Apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa nasib Del Pedro akan sama ketika masuk ke tahapan atau proses persidangan pokok perkara? Artinya Del Pedro bisa saja atau kemungkinan besar diputus bersalah. Pra-peradilan yang diajukan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhin, ditolak bersama dengan sejumlah aktivis lain. Nah, apa dampak hukumnya? Iya, pasti lanjut ke pokok perkara, tetapi apa dampak hukumnya selama proses penyidikan apa sebenarnya yang dialami oleh mereka? Saya sudah bersama dengan salah satu pengacara dari Del Pedro, Muhammad Al-Ayubi Harahap, Bang Yubi. Makasih sudah hadir di On The Record, makasih ya Bang Yubi ya. Sama-sama Kak. Apa kabar? Saya sih nggak pas sebenarnya menggunakan kata apa kabar Del Pedro dan aktivis-aktivis lain. Ada Kharik Anwar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Hussein. Itu yang Anda terima kuasanya ya? Ya, benar. Apa tanggapan mereka pasca kemarin diumumkan atau disampaikan oleh hakim bahwa pra-peradilan mereka ditolak? Ya, sejak awal kan kita udah jelasin juga ya ke mereka bahwa kita tidak memasang ekspektasi yang begitu tinggi soal pra-peradilan karena yang perlu dipahami adalah karakter kasus. Karakter kasusnya ini kasus politik. Kalian adalah tahanan politik. Ini kasus bukan kasus murni gitu. Jadi ada hal lain yang kalau kami sih menggunakannya, kalian ini kambing hitam lah. Kambing hitam dalam penanganan kerusuhan yang terjadi di 25 Agustus. Gitu. Bisa dikatakan nggak kalau terjadi intervensi politik terhadap proses hukum yang dijalani atau dihadapi oleh Del Pedro dan kawan-kawan? Ya, kita sih justru ya dugaannya ya, kita menduga justru kita khawatir begitu juga gitu. Nah kalau memang itu benar-benar terjadi gitu kan, itu udah ya hampir udah nggak ada lah keadilan nanti buat 4 orang tersangka ini gitu. Nah itu yang saya bilang di awal. Iya sih pra-peradilan semua tahu kalau pra-peradilan ditolak berarti pasti dong lanjut ke pokok perkara. Tetapi apakah sinyal bahwa Anda katakan tadi ini memang kasus berbeda dan ternyata Del Pedro sendiri sudah tahu bahwa dan mungkin sudah menjadi nggak terlalu berharap tinggi-tinggi amat gitu pada saat melanjutkan pra-peradilan. Tapi kan ketika ditolaknya pra-peradilan yang semua atau banyak sekali nggak hanya pengacara tapi banyak aktivis lain juga mengatakan bahwa prosesnya ini perlu dipertanyakan sampai buku-buku yang mungkin nggak relevan juga ikut disita dan lain-lain gitu ya. Banyak mungkin yang berharap bahwa pra-peradilan ini bisa diterima. Bukan berarti pokok perkaranya berhenti ya, tapi pra-peradilan bisa diterima. Tetapi sinyal apa yang ditangkap oleh tim kuasa hukum dan juga Del Pedro sendiri bahwa dengan ditolaknya pra-peradilan ini, Anda sudah sepesimis tadi yang Anda katakan bahwa
sudah pasti diputus bersalah Del Pedro nanti kalau masuk ke pokok perkara? Ya kalau kita lihat dari segi politik hampir ada besar kemungkinan seperti itu kan. Tapi kalau saya sebagai pengacara ditanya secara bukti, secara hukum, apakah Anda yakin Del Pedro akan bebas? Saya yakin 100% pasti bebas di pokok perkara. Bahkan di pra-peradilan sekalipun kemarin, kalau berdasarkan hukum, berdasarkan bukti, 100% pasti bebas. Karena penetapan tersangkanya dilakukan dengan cacat prosedur. Cacat prosedur dalam hal? Ya, pertama gini. Pertama soal memperoleh dua alat bukti. Dua alat bukti yang digunakan oleh penyidik adalah keterangan saksi dan keterangan ahli. Yang menjadi perhatian kami adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini mereka peroleh di jam 1 pada tanggal 29 Agustus 2025. Nah, kemudian gelar perkara untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan itu juga dilakukan di jam yang sama, di hari yang sama. Nah, artinya kan ini mereka memperoleh keterangan saksi dulu, baru kemudian melakukan gelar perkara gitu. Sementara dalam hukum acara kita, keterangan saksi yang diperoleh pada tahap penyelidikan tidak boleh digunakan di tahap penyidikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka gitu. Ada presiden kasus lain yang seperti Anda ceritakan tadi dan kemudian justru pra peradilannya diterima? Iya, misalnya seperti pra peradilan yang diajukan ini Pak Wakil Menteri Hukum ya Pak Edios, itu kan dia waktu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, dia mengajukan pra peradilan ke pengadilan yang sama. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Pengadilan Selatan. Negeri Jakarta Selatan. Salah satu argumentasi hukumnya adalah keterangan tersangka itu pada saat penyelidikan tidak boleh digunakan di tahap penyidikan dan itu digunakan sebagai untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, di situ akhirnya waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bahwa Anda tidak punya dua alat bukti yang cukup menetapkan Pak Edi sebagai tersangka. Maka kemudian penetapan tersangkanya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Nah, itu satu hal kecacatannya. Kecacatan kedua, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 di bagian pertimbangan hukum disebutkan bahwa selain Anda sudah memperoleh dua alat bukti yang cukup, maka Anda juga memeriksa si tersangka pada saat statusnya masih saksi gitu. Artinya dia sih di situ menggunakan calon tersangka ya. Walaupun dalam hukum acara kita tidak mengenal calon tersangka, dikenal sebagai saksi kan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dia menggunakan kata dan, memperoleh dua alat bukti yang cukup dan memeriksa keterangan si saksi itu gitu. Jadi bukan pilihan, harus bukan secara pilihan. akumulatif. Dua-duanya harus digunakan. Nah, peristiwanya di dalam Del Pedro dan 3 tersangka lainnya, mereka nggak pernah diperiksa sebagai saksi. Del Pedro di tanggal 1 September saat penangkapan di kantor Lokataru itu sudah berstatus sebagai tersangka. Penetapan tersangkanya itu di tanggal 30 Agustus gitu. Artinya praktik yang dilakukan oleh penyidik itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan selanjutnya kan apakah sudah ada pengadilan lain yang menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi? Ada. Di Pengadilan Negeri Bandung. Case-nya pra peradilan juga. Di situ disebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sekuat apapun dua alat bukti yang Anda punya, kalau Anda nggak pernah memeriksa si tersangka dahulu sebagai saksi, maka penetapan tersangkanya cacat prosedur. Nah, Pengadilan Negeri Bandung itu spesifik menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 dan dia membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang itu. Gitu. Cuman kan dua hal ini yang saya sebutkan tadi, kecacatan prosedural itu nggak dipertimbangkan sama majelis hakim. Kemarin pas pembacaan putusan dia hanya menyampaikan bahwa dalam pertimbangannya
eh, penyidik sudah memperoleh 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli, maka kemudian penetapan tersangkanya sah. Dia cuma ngitung doang. Ada saksi, ada ahli, sah. Mestinya kan dia periksa. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan keterangan alat bukti saksinya itu? benar nggak? Gitu. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali nggak dipertimbangkan, nggak disentuh sama sekali sama hakimnya. Gitu. Nah, ini yang kami lihat, ini ada apa? Gitu. Apakah ada intervensi dari pihak lain? Apakah hakimnya takut atau seperti apa? Gitu. Ini pertanyaan besar buat kami gitu. Kalau memang kecurigaan itu misalnya mengarah ke sana, kekhawatiran kita itu nanti di pengadilan yang pokok perkaranya, khawatirnya kayak gini juga. Gitu. Itu pertanyaan yang tadi saya sampaikan sejak awal. Sinyal apa yang dibaca oleh tim pengacara dan juga Del Pedro ketika berbagai atau sejumlah atau setidaknya 2 poin tadi yang Anda sampaikan seharusnya bisa menggugurkan status penetapan status tersangka Del Pedro gitu ya, pra peradilannya diterima, tapi kemudian ditolak gitu ya. Apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa nasib Del Pedro akan sama ketika masuk ke tahapan atau proses persidangan pokok perkara? Artinya Del Pedro bisa saja atau kemungkinan besar diputus bersalah. Kekhawatirannya seperti itu. Kalau soal politiknya tadi kita memang nggak mendapat cerita, info atau apapun segala macam ada atau tidak intervensi. Itu sulit dibuktikan. Ya, sulit dibuktikan. Tapi kan dari pembacaan kami, ya kan, keyakinan kami berdasarkan argumentasi pra peradilan dan bukti yang kami ajukan ke majelis hakim, mestinya penetapan tersangkanya nggak sah, gitu. Walaupun saya sampaikan seperti hal yang tadi, bukan berarti kami menyerah dalam melakukan pembelaan untuk Del Pedro. Kami akan melawan semaksimal mungkin. Kami akan terus bertarung secara konstitusional ya di pengadilan, di pokok perkara nanti kami akan terus mengupayakan keadilan bagi Del Pedro dan 3 tersangka lainnya. Gitu. Bang Yubi, kasus Del Pedro masuk kategori tidak biasa karena ketika Del Pedro sudah ditahan bersama sejumlah aktivis lain, nggak main-main tokoh-tokoh yang datang, ada Ibu Sinta Nuriyah gitu ya, Mbak Alisa Wahid gitu ya, mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin gitu, dan berbagai sejumlah tokoh lain mendorong agar ada mereka bahkan lebih tepat menjadi menawarkan diri untuk menjadi penjamin ya. Jadi sehingga Del Pedro bisa keluar dulu gitu. Tapi ternyata itu tidak dikabulkan juga oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Del Pedro sehingga nasibnya seperti sekarang? Yang dilakukan Del Pedro itu ya dia melakukan pekerjaan sesuai dengan kerja-kerjanya di Lokataru gitu. Del Pedro itu melakukan pemantauan lapangan saat aksi demonstrasi kerusuhan kemarin kan, kemudian melakukan pendataan berapa yang ditangkap oleh pihak kepolisian begitu kan, bahkan melakukan advokasi agar peserta demonstran yang ditangkap oleh polisi agar segera dibebaskan. Itu ada videonya juga tuh saat Del Pedro waktu itu bersama teman-teman Lokataru datang ke Polda meminta kepada pihak Polda agar melepaskan para demonstran yang ditahan gitu. Nah itu yang mereka lakukan. Lalu kemudian spesifiknya apa sih yang menjadi alasan dari Polda untuk mengaitkan perkara ini dengan Del Pedro gitu kan. Di Instagram Lokataru Foundation memang ada memposting satu flyer warna pink, itu kolaborasi dengan salah satu Instagram blog politik pelajar. Materinya adalah soal posko pengaduan. Posko pengaduan yang dimaksudkan untuk akan memberikan bantuan hukum, akan melakukan advokasi bagi mereka yang mengalami penangkapan, kekerasan atau terdampak akibat dari tindakan mereka melakukan aksi protes demonstrasi gitu. Nah, itu sebenarnya materi dari pasal yang mana yang dia langgar dengan adanya tindakan yang dilakukan itu? Ada flyer, kemudian melakukan mendatangi Polda Metro Jaya, pasal mana yang dilanggar? Kalau pasal yang dilanggar dia deliknya soal penghasutan ya. Delik penghasutan itu di pasal 160 KUHP.
Kemudian ada delik merekrut atau memperalat anak di bawah umur, itu menggunakan pasal 87, pasal 76H, pasal 15. Kemudian ada delik pemberitahuan bohong, itu di pasal 45 ayat 3, junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu yang dituduhkan kepada Del Pedro dan 3 tersangka lainnya. Dalam hal perbuatan yang mana yang diancam dengan pasal itu? Menurut penyidik ya saat ini karena sudah masuk ke penyidikan, memenuhi unsur. Perbuatan yang mana ya? Mereka kalau dari perjalanan pemeriksaan BAP, saya kan mendampingi Del Pedro ya, itu lebih ke menghasut para pelajar untuk melakukan aksi demonstrasi anarkis, arahnya ke sana gitu. Dan juga mencoba mencari tahu apakah ada pihak lain yang mendanai kerusuhan ini dan menggunakan Del Pedro gitu. Nah, itu tuh selama proses BAP terhadap Del Pedro dan staf-staf Lokataru. Jadi selain Del Pedro, staf Lokataru termasuk anak magang itu mereka hampir 13 orang kalau nggak salah, itu semua diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Kalau dugaannya soal aliran dana, memangnya Lokataru Foundation menjadi salah satu penyalur dana yang kita dengar ada dugaan bahwa ini dibiayai oleh pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa. Ya, yang saya lihat itu sebagai tesisnya polisi ya untuk melakukan penyidikan gitu. Tapi kan kita sangat terbuka. Misalnya Anda bongkar aja soal rekeningnya Lokataru atau catatan keuangannya Lokataru. Apakah di sana ada uang masuk atau uang keluar yang dapat dicurigai sebagai dana untuk melakukan kerusuhan dalam demonstrasi gitu. Kita sangat terbuka soal itu gitu. Nah, cuman kan sampai hari ini mereka nggak pernah berhasil menunjukkan atau mengkonfirmasi ke Pedro soal dana-dana yang dicurigai, itu nggak pernah ada gitu. Dan secara fakta pun memang nggak pernah ada. Gitu. Itu bisa Anda katakan demikian karena Anda mendampingi Del Pedro selama proses pemeriksaan. Termasuk apakah polisi sudah memeriksa benar ada mutasi rekening koran atau mutasi rekening Lokataru Foundation gitu untuk bisa memeriksa dan memastikan dugaan itu? Per hari ini saya nggak tahu ya mereka udah melakukan apa belum gitu. Tapi setidak-tidaknya kan mereka udah periksa juga bagian keuangannya Lokataru, staf keuangannya gitu. Dan dia juga sudah memberikan keterangan gitu kan. Dia juga udah ngasih tahu uang keluarnya Lokataru apa aja gitu kan. Nah di situ kan paling kan uang keluar soal operasionalnya Lokataru aja dalam advokasi gitu. Itu juga nggak ada dana yang fantastis atau dana yang digunakan untuk melakukan kerusuhan, itu nggak pernah ada. Gitu. Jadi sebenarnya Del Pedro ini disangka melakukan penghasutan atau Del Pedro dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation yang diduga menjadi salah satu penyalur uang yang masuk dari pihak yang disebut ingin terjadi kerusuhan atau kericuhan dalam demonstrasi di akhir Agustus sampai awal September lalu. Yang saya lihat sih karena mereka memeriksa semua staf Lokataru, artinya kan kapasitasnya sebagai direktur eksekutif. Lokataru, direktur eksekutif gitu. Nah mereka coba bongkar itu semua. Bahkan ada pertanyaan begini nih ke staf keuangannya Lokataru. Mbak, Pedro pernah ngomong nggak bahwa ini duit saya ya, kamu simpan aja dulu di situ gitu. Tapi jangan bilang-bilang ke yang lain kalau ini duit saya gitu. Kurang lebih bahasanya kayak gitu. Itu ada pertanyaan seperti itu, tapi pertanyaan itu kan nggak dimasukin ke BAP. Ya staf keuangan bilang nggak pernah ada. Yang saya kerjakan semua uang yang ada di rekening Lokataru gitu. Nah artinya ada dua hal lah. Mereka memang pertama mencari tahu apakah aliran dana itu melalui Lokataru secara lembaga atau ini individunya si Pedro gitu. Nah dua hal itu mungkin mereka cari tahu, tapi sampai sekarang kan nggak pernah ada. Kalaupun misalnya penyidik menemukan bukti soal transaksi yang mencurigakan, dia harus mengkonfirmasi kepada Pedro. Ini ada transaksi
jenisnya ini jumlahnya segini, ini uang diperuntukkan untuk apa? Dan kamu dapat dari mana? Mestinya kan begitu. Selama proses penyelidikan hingga penyidikan saat ini ada nggak pertanyaan itu disampaikan oleh penyidik langsung ke Del Pedro? Gak pernah ada. Gak pernah ada. Jadi selama proses penyelidikan sampai penyidikan ini yang ditanya adalah soal penghasutan. Soal penghasutan. Bahkan kan gini, bukan cuma itu yang gak pernah dikonfirmasi. Soal saksi-saksi tadi, ada 22 saksi yang diperiksa oleh penyidik. Nah, keterangan 22 saksi ini seingat saya itu nggak pernah dikonfirmasi ke Pedro. Paling hanya 2 foto. Katanya itu pelajar di bawah umur bawa anak panah sama ada senjata tajam kayak arit gitulah. Anda kenal gak dengan orang ini? Anda tahu nggak orang ini gitu? Pedro bilang nggak tahu. Gitu. Tapi siapa yang ditujukan itu? Kita juga nggak tahu. Mestinya kan penyidik kasih tahu. Ini 2 orang saksi melihat Anda begini. Dia menyatakan soal Anda begini. Benar tidak? Benar nggak? Makanya dikonfirmasi kan kayak gitu kan. Nah cuman itu juga nggak pernah disampaikan ke Pedro gitu. Nah jadi ini kita juga kebingungan sebenarnya. Ini masalahnya apa sih gitu. Sebelum pra-peradilan ya, cuman setelah pra-peradilan kita jadi tahu arah dari penyidik tuh apa, kemana gitu. Dia menggunakan apa untuk menjerat Del Pedro gitu. Ternyata pasal-pasal penghasutan ini ya, pasal 160 KUHP, kemudian tadi ada sebutkan berapa pasal 76, pasal 87, Undang-Undang ITE yang baru, betul ya? Iya. Terus 76H, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Betul ya? Iya. Tentang perlindungan anak ya. Itu ternyata. Ya kalau dari awal kalau soal pasalnya kita udah tahu. Sejak ada surat penangkapan, kalau pasalnya kan pasti tercantum dalam surat itu kan. Cuman kan argumentasi tuduhannya apa? Anda punya bukti apa? Perbuatan yang Anda curigai, yang Anda tuduhkan itu apa? Itu kan nggak pernah tertulis dalam surat penangkapan gitu kan, atau surat penahanan gitu tuh gak akan dijelasin gitu. Nah cuman setelah pra-peradilan kita jadi tahu nih arahnya apa, amunisi mereka itu apa gitu. Lantas tadi ada menyebut, Bang Yubi bilang ya kita gak mau pesimis, kita akan tetap berjuang mati-matian untuk bisa membuktikan bahwa ancaman atau pasal-pasal yang disangkakan oleh polisi ini bahkan nanti akan masuk ke tahapan penuntutan itu tuh tidak terbukti. Tidak terbukti. Tapi amunisi apa yang dimiliki oleh tim pengacara? Amunisi apa yang dimiliki untuk bisa membuktikan atau membidas semua pasal-pasal yang saat ini ternyata akhirnya yang keluar adalah pasal-pasal kalau kita sederhanakan adalah menyebarkan informasi ya, penghasutan ya melalui di ruang publik maupun di ruang publik digital gitu ya sederhananya ya, betul ya. Termasuk ke anak-anak ya atau merekrut atau memperalat anak-anak. Gitu ya. Apa yang dimiliki oleh tim kuasa hukum? Amunisi apa? Kalau amunisi sebenarnya kalaupun kita punya bukti belum kita sampaikan ke publik bukti apa yang akan kita ajukan. Tapi kita sudah menyiapkan bantahan soal tuduhan yang disampaikan oleh Pedro. Tugas kita kan menggugurkan tuduhan. Tugas jaksa adalah membuktikan gitu. Kami sudah tahu bagaimana cara menggugurkan tuduhan-tuduhan itu gitu. Per hari ini dari tahap BAP awal sampai sekarang kami bisa sampaikan atau bisa klaim bahwa ini barang masih mentah sekali. Mentah dalam hal? Gak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pedro itu melakukan pasal-pasal yang dituduhkan. Gak ada sama sekali. Bahkan misalnya gini, dari semua keterangan saksi yang diperiksa ada 22 saksi. Gak ada saksi yang mengatakan secara langsung bahwa dia direkrut oleh Pedro, dia disuruh oleh Pedro untuk melakukan perusakan terhadap fasilitas umum atau melakukan kerusuhan saat aksi demonstrasi. Gak ada sama sekali. Nah, bagaimana menghubungkan keterangan saksi ini dengan Del Pedro? Nah, cara polisi menghubungkannya adalah menggunakan e-flyer tadi yang posko pengaduan. Kalau dalam jawaban mereka selama persidangan pra-peradilan, bahasanya kurang lebih begini nih. Melakukan penghasutan aksi demonstrasi secara anarkis dengan cara
membuat posko pengaduan, seolah-olah posko pengaduan itu adalah posko pengaduan yang sah, intinya gitulah. Tapi sebenarnya posko pengaduan itu untuk menghasut para pelajar untuk melakukan aksi demonstrasi anarkis, kurang lebih begitulah poinnya gitu. Poinnya mungkin bilang bahwa karena sudah disediakan bantuan hukum, nggak apa-apa, kamu demonstrasi aja, seolah-olah nanti akan diberikan bantuan hukum, gitu ya? Ya kurang lebih begitu. Bahasa sederhananya ya? Ya, kemudian di posko pengaduan itu dijadikan barang bukti, kemudian mereka membuat tafsir. Membuat tafsir kayak yang saya sampaikan sebelumnya, itu hanya sebagai alat untuk menghasut para pelajar melakukan demonstrasi gitu. Nah padahal kan di dalam posko pengaduan itu nggak ada tuh tulisan untuk bakar kantor polisi, bakar kantor ini, nggak pernah ada. Nah di dalam delik penghasutan untuk melakukan kerusuhan itu dia mesti direct loh itu. Mesti direct antara perbuatan atau penghasutan yang dilakukan itu mesti spesifik, melakukan pembakaran misalnya, perusakan ke fasilitas yang mana gitu, atau mengajak siapa, itu mesti langsung gitu. Kalau itu nggak bisa dibuktikan hubungannya itu sama sekali nggak terpenuhi unsurnya. Bang Yobi, tadi Anda menyebut bahwa sudah bersiap pada saat mengajukan pra peradilan pun sebenarnya sudah bersiap bahwa kecil kemungkinan akan dikabulkan. Saat mau masuk ke pokok perkara juga Anda katakan bahwa akan berjuang mati-matian, tetapi tadi di awal Anda sudah mengatakan bahwa kami juga siap, tahu betul bahwa kasus ini kasus hukum, bukan hukum murni gitu ya. Ada anasir-anasir lain yang mungkin bisa mempengaruhi proses peradilan dan nanti vonis yang akan diberikan kepada Del Pedro dan 3 aktivis lain. Berarti besar kemungkinan Del Pedro dan kawan-kawan akan diputus bersalah. Tergantung perspektifnya yang saya bilang di awal tadi. Kalau kita perspektifnya berdasarkan bukti dan hukum, hampir 100% pasti bebas. Kita yakin itu pasti bebas. Kalau perspektifnya perspektif politik, hampir tidak ada kebebasan gitu. Kenapa? Apa hubungannya dengan perspektif politik? Saya sampaikan di awal tadi, karakter kasus ini bukan kasus murni gitu. Kami konsisten di awal itu menjelaskan kepada publik bahwa ini mereka adalah tahanan politik. Mereka adalah kelompok kritis, ya. Mereka adalah aktivis pro demokrasi yang memperjuangkan negara ini gimana caranya supaya terus dalam garis hak asasi manusia, dalam garis demokrasi gitu. Itu kan yang mereka perjuangkan gitu. Nah, cuman mereka kan mengalami serangan balik lah dari pihak tertentu dengan cara mengkriminalisasi mereka gitu. Kalau andai anasir politik jauh lebih kuat dibanding dengan bukti-bukti, dibanding dengan semua perlawanan hukum yang disiapkan oleh tim kuasa hukum saat proses peradilan. Apa maknanya buat sistem peradilan di Indonesia, buat hukum di Indonesia, buat demokrasi di Indonesia menurut Bang Yobi? Harusnya kan lembaga pengadilan itu dia bebas dari campur tangan politik. Hakimnya mesti berani untuk objektif, untuk independen gitu, dan berani mempertahankan dirinya, keyakinannya dia bahwa kami tidak boleh diintervensi dari kepentingan pihak manapun gitu. Nah, jadi kalau soal politiknya kita nggak bisa berkomentar banyak soal politik karena politik itu kan sangat luas, apa saja bisa terjadi, nggak ada indikatornya juga gitu, dan pihak manapun bisa ikut campur di dalam itu gitu. Kalau dia perspektifnya hukum, maka kita kan tolak ukurnya jelas. Kita menganalisis dari ilmu hukum juga jelas, dan dalam delik pidana itu ada unsur-unsur yang mesti dipenuhi gitu. Jadi pertarungannya dalam harus dibuktikan unsur. Oleh bukti dengan bukti dan unsur per unsur gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan politik ya kita juga nggak bisa jawab bagaimana proses politiknya gitu. Bahkan justru kita berharap agar tidak ada campur tangan politik soal ini gitu. Kita mau bertarung di pengadilan dalam koridor hukum, bukan koridor politik gitu. Bang Yobi, tampaknya kita hanya bisa berharap proses peradilannya bisa berjalan secara imparsial, hakim bisa independen,
karena tadi Anda katakan dan ingatkan sejak awal Ya. bahwa ini sangat kental dengan anasir politik. Ya. Tidak bisa kita buktikan memang, Ya. ya tidak bisa kita buktikan, tetapi ada banyak simptom-simptom ya, gejala-gejala yang mungkin bisa memperkuat itu. Titip salam buat Del Pedro dan juga Baik, Kak. para aktivis setidak-tidaknya yang Anda memberikan kuasa kepada Oke, Kak. Anda. Kita tunggu nanti proses peradilan mungkin dalam waktu dekat ya, kalau memang dinyatakan lengkap oleh jaksa. Apa nanti langkah hukum yang disiapkan oleh tim pengacara, nanti kita ngobrol lagi. Makasih ya Bang Yubi sudah Sama-sama, hadir di Kak. Under Ya. Reserve ya. Makasih. Sama-sama.